Halo, hai, selalu semangat. Salve, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita tetap sehat walafiat di dalam naungan Tuhan. Oleh sebab itu, kita juga diupayakan untuk mengikuti selalu arahan-arahan dari kesehatan atau dari pemerintah. Untuk itu kita selalu jauhi kerumunan, selalu cuci tangan, dengan selalu memakai masker. Baik, hari ini kita masih pertemuan seputar atletik, yaitu kita petakan yaitu bagian yang berikut ini adalah bagian lompat jauh. Seperti yang kita ketahui, lompat jauh seperti di cover ini adalah bagian dari atletik atau bagian dari lompatan. Ini juga adalah merupakan suatu materi yang sangat penting, dan ini juga adalah materi-materi di semester pertama atau semester 1. Untuk itu, mari kita selalu belajar dan selalu ikuti atau selalu kita praktek di rumah sesuai instruksi-instruksi dengan sesuai dengan kita belajar dengan teori-teori yang Pak berikan ini. Untuk itu, mari kita belajar secara lengkap atau secara lebih detail untuk kita ketahui apa itu dan bagaimana itu lompat jauh. Sekarang kita akan belajar tentang bagaimana itu sejarah singkat dari lompat jauh itu sendiri. Olahraga lompat jauh telah eksis sejak zaman Yunani kuno, dan pada awalnya olahraga ini dimaksudkan sebagai salah satu bentuk latihan militer untuk melatih dan menguji kelincahan para prajurit ketika melewati rintangan seperti parit, jurang. Jadi itu adalah sejarah-sejarah singkat sebagaimana tentara maupun kita seorang olahraga sebagai orang sehat tidak luput dari yang namanya lompat, jalan, lempar. Itu juga termasuk dalam bagian dari atletik. Nah, sekarang kita belajar itu bagaimana itu lompat jauh atau bagaimana yang pertama kali dipertandingkan lompat jauh itu sendiri. Mari kita akan menggali lebih dalam lagi. Lompat jauh yang pertama kali dipertandingkan pada Olimpiade 1896 dan telah menorehkan rekor-rekor jarak lompatan pada tahun 1935. Jesse Owens mencatat loncatan 8,13 meter sebelum dipecahkan oleh Bob Beamon pada 1968 dan dipecahkan kembali oleh Mike Powell pada 1991 dengan rekor lompatan 8,95 meter. Jadi itu adalah ada beberapa lompatan-lompatan yang internasional, ukuran internasional adalah lompatan yang paling jauh. Sekarang kita akan belajar tentang bagaimana itu lompat jauh, lapangannya, dan teknik dasar dari lompat jauh. Definisi dari lompat jauh ini adalah, atau kepanjangan dari lompat jauh itu sendiri adalah jenis olahraga atletik yang membutuhkan kecepatan, ketangkasan, dan kekuatan seorang atlet untuk melompat sejauh mungkin dari titik untuk melompat sejauh dari titik lepas landas atau garis lompat, kemudian melayang di udara dan mendarat sejauh-jauhnya dalam bak pasir. Jadi itu yang disebut adalah atau definisi atau pengertian dari lompat jauh. Sekarang kita masuk di bagaimana itu teknik dasar dari lompat jauh. Jadi ini ada beberapa teknik dasar. Yang paling pertama itu adalah teknik awalan. Teknik awalan ini adalah merupakan dari jumper, tulisannya adalah
jumper yang melakukan ancang-ancang sekitar 20 sampai dengan 30 meter dari garis lompat, kemudian mendekati garis tersebut sambil meningkatkan pengendalian kecepatan lari, terutama di 3 sampai 5 akhir sebelum garis lompat, yang mempersiapkan untuk melakukan pengalihan dari kecepatan lari awalan, atau yang sering disebut adalah gerakan horizontal menuju tolakan atau loncatan garis vertikal. Jadi itu adalah teknik-teknik dari lompat jauh, adalah teknik awalan. Sekarang kita masuk di teknik kedua, adalah teknik tolakan dengan loncatan. Dari tolakan ini adalah kita menjelaskan sebagaimana tahap di mana kaki melakukan lompatan di garis lompat untuk mengangkat tubuh ke atas dan melayang di udara sebelum nantinya mendarat. Jadi mendarat itu tentunya mendarat di bak pasir itu ya, setelah loncatan. Itu adalah teknik tolakan atau loncatan. Yang ketiga adalah teknik melayang. Jadi melayang itu tentunya di atas udara ya, loncat, sudah itu dengan kekuatan, sudah itu baru mendarat. Itu adalah bagian dari gerakan kaki seperti berjalan ketika posisi tubuh melayang. Itu akan memudahkan dan memperluas jarak pendaratan Anda. Jadi itu adalah teknik ketiga, adalah teknik di atas udara atau teknik melayang. Dan sekarang yang keempat, teknik pendaratan. Jadi tentunya teknik pendaratan di atas melayang, ini kita akan mendarat di bak pasir sendiri. Dan pendarat ini yang dimaksud adalah dilakukan dengan cara menundukkan kepala dengan tangan ke depan biasanya. Setelah menundukkan, sudah itu tangan ke depan, mengangkat lengan dan menggerakkan pinggang ke arah depan. Jadi itu adalah teknik yang paling terakhir, teknik pendaratan. Sekarang kita masuk di macam-macam gaya lompatan jauh. Jadi dari ada teknik, jadi ada di sini kita akan bicara tentang macam-macam gaya lompatan jauh. Yang paling pertama itu adalah gaya jongkok atau gaya mengambang. Dari gaya menjongkok ini adalah gaya lompat jauh yang paling tertua. Jadi ini terlalu populer untuk atlet-atlet senior, atlet nasional maupun atlet internasional. Dari sering menggunakan adalah gaya-gaya mengambang, di mana jongkok mudah dilakukan karena jumper ini hanya melakukan menekuk kedua kaki mirip seperti posisi jongkok ketika melayang di atas udara. Jadi itu adalah bagian dari gaya jongkok atau gaya mengambang. Yang kedua, gaya berjalan di atas udara. Jadi kalau gaya berjalan di atas udara adalah kedua kaki itu akan bergerak seperti ini ya, dan sudah. Jadi bila gaya jongkok adalah gaya lompat jauh tertua juga, adalah gaya berjalan di udara atau walking in the air. In the air ini artinya melayang di atas udara ya, berjalan di atas udara. Adalah gaya terpopuler para pelompat jauh profesional karena gaya ini sangat efektif untuk menghasilkan lompatan terjauh dibandingkan gaya-gaya lainnya. Jadi ini adalah gaya berjalan di atas udara ini sering digunakan dari atlet-atlet internasional. Jadi yang sering kejuaraan sering menggunakan, atau atlet-atlet profesional itu sering menggunakan dengan gaya-gaya berjalan di atas udara ini. Nah, sekarang untuk gaya ketiga, gaya menggantung. Tentunya gaya menggantung ini seperti analisa kita tuh, gantung itu adalah seperti ini. Jadi mari Pak akan menjelaskan teknik lompat jauh menggantung adalah teknik dimana ketika tubuh kita melayang posisi dada dibusung ke depan. Jadi dada itu akan dibusung ke depan, akan maju ke depan ya. Atau kedua tangan diangkat ke atas, sedangkan kedua kaki ditekuk di belakang. Hal ini untuk membuat tubuh kita selama mungkin beratas di udara. Jadi itu adalah gaya ketiga, adalah gaya menggantung. Nah, sekarang kita masuk dalam sistem dan peraturan lompat jauh. Jadi tentunya kita dalam permainan tentu sistem atau peraturan-peraturan di mana itu yang tidak diperbolehkan itu diperbolehkan. Jadi itu kita masuk dalam dunia peraturan dalam lompat jauh. Jadi seorang jumper atau loncatan atau pelompat dari olahraga lompat jauh, lompat dinyatakan tidak sah atau gagal apabila yang pertama menyentuh tanah di belakang garis loncatan dan bagian tubuh manapun, baik itu ketika melakukan tolakan atau berlari tanpa membuat tolakan. Jadi lompatan atau jumper ini harus melakukan tolakan tepat sebelum ujung garis loncatan atau sebelum garis tersebut. Jadi antonim atau
lawan dari pernyataan ini itu adalah merupakan tidak diperbolehkan atau gagal ya, atau tidak sah ya. Jadi yang kedua, ketika melakukan pendaratan, pelompat menyentuh bagian lain di luar area pendarat. Jadi ketika kita lompatan kita terjun di bak pasir, jadi loncatan ini cuma di bak pasir, jadi di luar bak pasir itu merupakan gagal atau tidak sah. Yang ketiga, mendarat dengan gerakan salto. Jadi menggerakkan gerakan salto itu tidak boleh ya, karena biasanya kalau salto itu loncatan ke atas udara, baru terjun. Sudah itu dengan gaya tubuh kita kayak seperti memutar, itu yang tidak boleh diperbolehkan pada saat peraturan lompat jauh. Ini adalah bagian dari ukuran-ukuran papan tolak. Jadi tadi kita sudah belajar teori-teorinya, sekarang kita belajar tentang fisiknya. Itu kira-kira papan loncatan tolak peluru itu, papan tolak itu, loncatan itu kira-kira seperti apa. Nah, sekarang kita belajar tentang panjangnya. Panjangnya itu kurang lebih 1,21 sampai dengan 1,22 meter. Itu untuk lebar bak pas, panjang yang pasir. Sudah itu lebar 1,98 sampai dengan 2,02 desimeter. Sekarang tebalnya kita masuk 1 desimeter atau 1,00 desimeter. Itu adalah ukuran dari papan tolakan. Saya rasa dari loncatan jauh ini adalah bagian dari tolak peluru seperti yang dijelaskan itu. Tolak peluru itu adalah bagian dasar-dasarnya, sudah itu materi-materi dasar dari pergerakan maupun serta peraturan-peraturannya, sudah itu dengan gayanya, sudah itu macam-macam teknik. Tadi kita sudah belajar Pak mengajak untuk selalu eksis, selalu membaca buku, selalu bila perlu selalu menonton video-video di lompatan jauh itu kira-kira seperti ini. Dan bagaimana cara mempraktekannya, bagaimana cara perbuatannya, bagaimana cara mendemonstrasikan itu, selalu belajar dan selalu melihat atau selalu ditonton di rumah melalui YouTube itu selama beberapa menit. Itu saya rasa kamu akan ada tersimpan, mungkin bisa mengetahui kira-kira gerakan-gerakan dasar, kira-kira gerakan-gerakan loncatan jauh itu seperti ini. Saya rasa untuk pembelajaran atletik untuk lompat jauh hari ini kita cukup sampai di sini. Dimana lain waktu mungkin kurang terlalu paham dari anak-anak sekalian dari kelas 8A sampai 8D itu mungkin kurang terlalu paham. Silakan Pak selalu membuka peluang untuk 24 jam, selalu menghubungi Pak untuk Pak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan atau yang belum paham itu dari anak-anak sekalian, Pak bisa menjawab. Sekian dan terima kasih. Salve, salam sehat, tetap semangat, salam olahraga untuk kita semua.